Halo semuanya, nama saya Sadrak Albert Tetelai dari kelas Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya sebuah website bisa tampil di layar kita, mulai dari kita mengetik alamat seperti www.google.com sampai halaman itu muncul di browser. Pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengetik www.google.com dan menekan enter? Ternyata di balik layar pada proses yang sangat kompleks, mulai dari penerjemahan alamat, pengiriman data ke server, hingga akhirnya browser menampilkan tampilan web yang lengkap. Nah, di presentasi ini saya akan membahas langkah-langkah tersebut satu persatu. Langkah pertama, secara garis besar, alurnya seperti ini. Ini merupakan alur proses lengkap dari user ke browser, lalu browser mencari alamat IP lewat DNS. Setelah itu terhubung ke server. Dari server bisa saja berhubungan lagi ke database untuk mengambil data. Hasilnya dikirim kembali ke browser dan akhirnya ditampilkan ke user. Ini merupakan alur proses lengkap cara kerja WR dalam browser. Pertama dimulai dari DNS. Mencari alamat DNS, Bapak Ibu harus tahu bahwa pengertian DNS adalah domain name system. DNS berfungsi seperti buku telepon di internet. Jadi ketika kita mengetik google.com, browser tidak tahu di mana lokasinya, maka browser akan bertanya ke DNS. Resolver untuk mencari alamat IP-nya, resolver kemudian mencari alamat IP-nya, kemudian mencari secara berjenjang, mulai dari root server, lanjut ke TLD server atau .com.id dan lain-lain, sampai ke authenticative server. Misalnya secara server memiliki mirip Google. Setelah ketemu DNS mengirimkan alamat IP ke browser. Jadi analoginya seperti nama domain adalah nama orang, sedangkan IP address adalah nomor teleponnya. Lanjut, setelah tahu setelah Bapak Ibu tahu alamat IP-nya, browser mulai menghubungi server menggunakan protokol TCP atau IP. Nah, sebelum data benar-benar dikirim, browser dan server melakukan three-way handshake untuk membentuk koneksi antara browser dan server, atau istilahnya berjabat tangan dengan server. Ada 3 langkah di mana uh, yaitu browser kirim pesan ke SYN ke server, server balas dengan SYN ACK, browser konfirmasi kembali dengan ACK. Setelah 3 langkah ini selesai, koneksi dianggap aman dan siap untuk bertukar data.
Melalui proses pada slide 5 tadi, kita lanjut dengan koneksi HTTP, HTTPS. Koneksi sudah terbentuk, sekarang browser mengirim permintaan ke server menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, misalnya browser meminta halaman utama, get, post, dan lain-lain. Get, post, dan lain-lain. Request ini berisi beberapa bagian penting. Bagian penting, metode get, post, put, delete, header berisi informasi tambahan seperti browser, bahasa CHOP, body, data yang dikirim, biasanya pada post. Nah, HTTPS adalah versi aman dari HTTP. Datanya terenkripsi dengan SSL atau TLS. Jadi tidak bisa disadap oleh pihak lain. Setelah menerima request, web server akan memprosesnya. Bisa jadi server hanya mengirim file statis seperti HTML atau menjalankan logika aplikasi di backscan. Kalau dibutuhkan, server akan mengambil data dari database. Setelah semua siap, server mengemas hanya menjadi sebuah HTTP respon dan mengirimkannya ke browser. Dari server menerima request dan memprosesnya, server bisa menjalankan logika aplikasi atau mengambil data dari database. Kemudian server mengirimkan respons ke browser. Ini merupakan angka bagaimana cara kerja keras dalam server. Lanjut lagi, HTTP respon. HTTP respon dari server berisi status dan konten. Contohnya 200 oke, permintaan berhasil. 404 not found, halaman tidak ditemukan. 500 internet server error, ada kesalahan di server. Bersama status ini, server mengirim file HTML, CSS, atau gambar atau JavaScript yang diminta sesuai dengan permintaan. Kita lanjut. Menampilkan web browser rendering, parsing atau kode HTML dibuat menjadi DOM. Sekarang browser mulai bekerja menampilkan isi halaman. Prosesnya seperti ini. Parsing atau kode HTML diubah menjadi DOM atau dokumen objek model. CSS dibaca dan jadi CSS SOM atau CSS object model. Style calculation browser memproses CSS untuk menentukan gaya style diubah menjadi CSS SOM. Yang tadi saya jelaskan tadi, browser menggabungkan menjadi render tree. Jadi antara DOM dan CSS SOM membentuk render tree. Lalu dilakukan layout, yaitu menghitung posisi dan ukuran setiap elemen. Setiap elemen browser itu layout menggambar pane atau menghitung. Terkait pane yaitu menggambar elemen-elemen ke layar. JavaScript juga berperan di sini karena bisa mengubah DOM dan memicu render ulang. Nah, jadi JavaScript dapat memicu render ulang. Yang saya jelaskan. Dan terus memuat aset gambar CSS JavaScript. Setelah HTML utama browser juga harus memuat berbagai aset seperti gambar, CSS JavaScript dan font. Biasanya browser akan memuatnya secara paralel. Optimasi seperti kompresi dan caching mempercepat loading website.
Kesimpulannya, jadi secara ringkas, prosesnya dimulai dari kita mengetik URL, diterjemahkan oleh DNS menjadi IP, membangun koneksi TCP, IP, mengirim permintaan HTTP, diproses oleh server dan database, lalu dikirim kembali ke browser untuk dirender menjadi tampilan yang kita lihat. Semua ini biasanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Karena itu optimasi web sangat penting agar website tetap cepat dan responsif, atau optimasi website penting untuk kecepatan dan pengalaman pengguna. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Demikian sedikit penjelasan saya tentang cara kerja website dari URL hingga tampilan di browser. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang bagaimana internet bekerja di balik layar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.